Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'uutsi rahmatil alamin wa ala alihi thairin wa ashabihi bal ansar wal muhajirin wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan tadabburan kita lanjutkan pendalaman tentang ayat-ayat Allah yang telah dimaterikan melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW yang saat ini kita kenal dengan sebutan Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana metode tadabbur yang telah kita coba kembangkan bersama, kita coba praktikkan bersama, di mana kita lebih mengutamakan ilham, pemahaman dari Allah. Allah sendiri juga mengisyaratkan bahwa Dia selalu mengajarkan banyak hal kepada manusia. Sedangkan Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat dari Rasulullah, dari Allah kepada Rasulullah, yang sampai saat ini masih dapat kita nikmati untuk mukjizatnya. Bahkan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu mengupdate atau mengupgrade pemahaman konteks-konteks yang ada di dalam Al-Quran. Intisarinya Al-Quran tetap kita dapat pelajari, tetap dapat kita serap seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan tantangan zaman, dan seiring dengan mentalitas spiritualitas kita. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat vakum, karena yang dapat kita ambil hikmahnya dari vakumnya itu tentunya apa yang telah kita pelajari mestinya kita amalkan, mestinya kita praktikkan. Sedangkan mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 59 insyaallah itu banyak sekali pelajaran-pelajaran. Dan kalau mau kita ulang tentunya beberapa waktu lagi, maksudnya kita menghabiskan waktu lagi, dan Allah menghendaki kita untuk terus jalan. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin kelewatan menyimak atau kelewatan mengikuti, kebetulan video pentadabburan dari Quran Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah ayat 59 sudah saya simpan di media YouTube. Dengan tinggal buka-buka lagi saja dan semoga apa yang ada di sana nanti dapat kita amalkan bersama. Untuk saat ini, bismillah, kita mulai lagi tadabbur kita lanjutkan, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 60, di mana pada pentadabburan sebelumnya kita telah diingatkan Allah melalui Al-Quran sendiri tentang sujud di Baitul Maqdis, di mana sejatinya itu ada di dalam dada kita, dalam diri kita. Ini yang paling spirit, yang paling mendasar, yang paling eksistensial. Selanjutnya mari kita siapkan diri kita sama-sama untuk menjadikan batin kita hilangkan kerak-kerak duniawi, kerak-kerak materi yang ada dalam pikiran kita sejenak.
untuk menangkap pelajaran-pelajaran dari Allah yang insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Oke, kita lanjutkan. Kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan kita kirimkan Fatihah yang pertama kepada baginda Nabi SAW, kepada para sahabat, kepada para ulama, auliaillah, para guru-guru sufi, pada guru-guru fikih, kepada guru-guru tasawuf, kepada guru-guru tafsir, pada ahli tafsir, ahli hikmah, siapa saja dan kepada siapa saja yang ilmunya sempat kita serap. Ila hadhihi Al-Fatihah. Yang kedua, siapkan diri kita, bebaskan diri kita dari apa saja kita sadari Allah, kita sadari hubungan kita dengan Allah, di mana Allah menyatakan dirinya tidak pernah lepas dari hambanya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan di mana Allah telah menyatakan dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh, bahwa Dia mengajarkan al-bayan kepada hamba-hambanya. Oke. Jelas tetap dalam kondisi netral, kondisi zero, tanpa ada prasangka apapun. Ya Allah, sebut nama Allah, panggil Allah yang Maha Dekat. Ya Allah, Allahumma as'aluka ilman nafi'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idh istasqa nalikane nyuwun banyu sapa Musa, Nabi Musa, di qaumihi krana kaum Nabi Musa, faqulna mongko dawuh sapa ingsun Allah, idlib mukula sira Musa, bi'asaka kelawan tokat sira, al-hajara ing watu. Bang fajarat mongko banjur mancur minhu saking watu, isnata asrota apane rolas pira-pira warnane. Warnane apa ainan, sumberane. Lanjutkan dulu. Qad alima mongko teman-teman ngerti, kulu unasin saben-saben menungso, masrobahum ing panggonan ngombe saben menungso, kulu padha mangano sira kabeh, iki dawuh Allah. Masrobulan padha ngombe sira kabeh, mirizkilah saking peparingane Gusti Allah. Wala ta'thaw lan ojo gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi mufsidina hale padha gawe kerusakan kabeh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu tadi, karena memudahkan saja saya sering pakai bahasa Jawa. Ini untuk sahabat-sahabat yang enggak atau kurang paham tentang bahasa Jawa. Wa idh tasqa Musa liqaumi faqulna idrib bi'asakal hajar. Jadi ini
mengisahkan tentang permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah untuk mohon air. Jadi Bani Israel pada waktu itu ada di Gurun Tandus. Ini redaksi dari Insya Allah Sayyid Qutb, beliau menceritakan demikian. Kaumnya Nabi Musa itu sedang berada di dalam wilayah yang tandus, katakanlah gurun. Sana ada pasir dan bebatuan yang keras. Dalam kondisi yang panas itu otomatis secara ini ya, fitrah manusia aja kita pasti haus. Berhubung tidak ada air, kaum Nabi Musa minta kepada Nabi Musa untuk dimohonkan kepada Allah air. Jadi tasqamu saling qaumi faqulna trib bi'aswakal hajar, maka Allah berfirman, idrib bi'aswakal hajar, mongko mukul sira Nabi Musa kelawan tongkat sira al hajar yang watu. Jadi Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Ketika diikuti oleh Nabi Musa, air-air itu bermunculan dari batu. Di batu itu menjadi sumber air yang jumlah mata airnya ada 12 sesuai dengan nasab atau kumpulan-kumpulan kaum Bani Israel, ada 12. Oke, kalau kita terjemahkan ke dalam spirit bahasa, kalau ini kita terjemahkan secara harfiah kan ini merupakan kisah dari hamba-hamba Allah, makhluk Allah, manusia-manusia terdahulu ya. Tapi kalau kita ambil hikmahnya, tentu ini akan menjadi sebuah spirit baru, membawa nilai-nilai yang luar biasa insya Allah. Jadi kalau kita tangkap spiritnya, ini adalah tentang tentang kemahakuasaannya Allah. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak menghendaki hambanya, tidak ada yang nggak mungkin. Secara logika apapun yang sekiranya tidak masuk akal ya kejadian, tidak ada masalah bagi Allah. Batu bisa memancarkan air kan demikian. Kita tarik saat ini, mungkin batu bisa kita terjemahkan sebagai kerasnya hati manusia. Jadi kalau jenengan sahabat-sahabat tadabbur, sahabat-sahabat suluk gemblong, sahabat-sahabat zikir nafas, ketika mendakwakan tauhid, ketemu dengan hamba-hamba Allah yang kebetulan diberikan atau dalam keadaan yang hatinya masih membatu, tidak mau tak enggan menerima dakwah tauhid kita, ya caranya satu seperti yang dimana Nabi Musa. Ini kan gersang gambarannya ya, terdakwah kok tidak ada seger-segernya begitu ya, kayak di padang tandus gambarannya Bani Israel. Ya sudah, kita maunya ke Allah. Nabi Musa juga demikian, bingung, iki gimana ini, tidak masuk akal ini, dimasuk kayak gini kok orang-orang pada minta air. Ya sudah, mohon ke Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita juga begitu dalam dakwah kita, kalau menemui lawan bicara yang keras hatinya, tidak bisa kita omongi, tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan, ya sudah, kita mohonkan ke Allah. Ya Allah, mohon hidayah untuk yang bersangkutan. Yang jelas Anda maunya dengan ikhlas, bukan karena apapun dan bukan karena siapapun. Namun ya Allah, hambamu ini batunya dipancurkan air, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang pertama. Yang kedua,
air itu bisa kita katakan sebagai hikmah. Hikmah dari Allah itu tidak hanya bersumber dari pegunungan-pegunungan. Maksudnya pegunungan itu orang-orang yang ahli zikir. Tidak selalu. Ada posisi-posisi di mana Allah itu melimpahkan hikmah dari orang-orang yang justru kita anggap sebagai batu. Ya Allah. Makanya dalam pergaulan sesama, hablum minan nas, kita tidak boleh jengkel kepada siapapun. Kita nggak boleh jengkel kepada apapun. Seburuk apapun manusia, kalau kita ke Allahnya kuat, di situ akan bermunculan hikmah-hikmah yang luar biasa. Ya Allah. Dan ini menyenangkan, semakin menambah spirit kepada kita. Begitu pula ketika Allah memposisikan diri kita seperti di gurun gersang. Terserah jenengan menciptakan apa. Mungkin keadaannya lagi kualau luar biasa, suntuk luar biasa, atau gersang luar biasa. Yang penting Anda sadar Allah, yang penting Anda kuat ke Allahnya. Kegersangan Anda akan menimbulkan suatu keberkahan, suatu mata air yang tidak diduga-duga, seperti kisah ini. Kisah di mana ketika Bani Israel dalam keadaan gersang luar biasa, Nabi Musa kuat ke Allah, mohon ke Allah, ya Allah apa ini? Ya Allah, mohon Engkau tunjukkan hikmahnya, mohon Engkau keluarkan air ya Allah. Maka bersumberlah air dari hal-hal yang tidak kita terduga. Di dalam surat ini, ayat ini digambarkan dari batu. Tidak mungkin loh batu keluarkan air. Oke, kita lanjutkan. Fang fajar min husnata asyrata aina. Ya, jadi sebelum nanti idzib asokal hajar, pukul dengan tongkatmu. Tongkat itu apa? Tongkat itu adalah pegangan Anda, pegangan kita. Yang disebutkan di sini tongkat siro, tongkatmu. Allah itu memberikan tongkat kepada kita. Apa? Al-Quran dan hadis. Apa? Lebih spirit lagi, iman. Itu tongkat yang menjulur ke Allah. Jadi iyalah waktu itu Nabi Musa memang pakai tongkat. Saat ini masa kita ayatnya udah selesai di sana? Kan enggak. Terus berlaku ayat ini. Jadi saat ini tongkat itu enggak sekedar wujud tongkat, tapi adalah bentuk iman kuat. Ini jenengan pegang iman ke Allah, jangan pegang tongkat jenengan yang lurus ke Allah. Anda mohon ke Allah, muncullah yang disebut dengan fajjarat min husnata asrata aina, 12 mata air. Tentang 12 itu apa? Banyak, terserah jenengan. Dan jenengan selatun insya Allah ketemu 12 itu apa saja. Yang jelas hitungan-hitungan ini masing-masing orang kan beda penangkapannya. Insya Allah kalau jenengan dalam keadaan iman, dalam keadaan melakukan tongkat ilallah, hikmahnya luar biasa. Qad alima kullu nasin masyrabahum, sungguh-sungguh tahu. Alima itu waktunya ngerti, paham. Siapa yang paham? Siapa saja, termasuk jenengan. Siapa saja. Ing panggonane ngombe saben-saben menungso. Nah, seperti yang barusan kita ulas. 12 itu apa saja? Di situ ada hikmah bagi jenengan masing-masing, dan insya Allah jenengan akan tahu apa itu. Yang penting tongkatnya dipegang. Kulu wasrobu miruskila wala tangsa fil ardi mufsidin. Kulu, makanlah, wasrobu dan minumlah, miruskila dari rezeki dari Allah, sebagian rezeki dari Allah. Kulu, wala tangsa fil ardi mufsidin, dan janganlah membuat kerusakan di bumi seperti halnya telah berbuat kerusakan. Jadi ininya seperti ini. Jadi yang dikatakan hati membantu itu kan
tentunya adalah efek daripada pengingkaran terhadap Allah, pengingkaran terhadap ilham dari Allah. Nah, efek itu jangan diulangi. Sebabnya sehingga menjadikan efek itu jangan diulangi. Pengingkarannya jangan diulangi, jangan diulangi ya maksudnya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, ini jangan lagi berbuat kerusakan seperti yang telah berlalu. Kalau Anda berjanji kepada Allah, waktu itu Anda ingkari, pasti hati Anda dibuat membatu oleh Allah. Itu diketuk lagi dengan iman, tongkat yang tadi, muncul lagi sumber air hikmahnya. Silakan dinikmati hikmah itu, silakan dilakukan hikmah itu, silakan dikonsumsi hikmah itu. Ingat, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, jangan diulangi lagi, jangan berbuat kerusakan lagi. Ini contohnya, diambilkan contoh dari Bani Israel. Kita lanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qultum ya Musa lan nasrima ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Wa qultum lan ing nalika padha matur sira kabeh, ya Musa, Nabi Musa, lan nasbira boten sabar kula sedaya ala ta'amin ing atase panganan wahidin kang siji maceme. Badhe mongko kula aturi ndonga sinten panjenengan, lana krana kula, krana kita, Rabbaka ing pangeran panjenengan, yukhrij mongko ngedalake sapa pangeran lana kangge kita mimma saking barang tumbi tukang nukulake al-ardu ing bumi, tumbi tukang nukulake al-ardu apa bumi, apa al-ardu bumi, mim baqliha saking jejanganane bumi, wa kisaiha lan karaine bumi, wa fumiha lan gandume bumi, wa adasiha lan ngatasi bumi, wa basoliha lan rambange bumi. Kala ngendika sapa Nabi Musa, atas tabdiluna apa to padha nuprih ganti sira kabeh. Alladzi ing barang, wa kang utawi barang, aiku adana luwe ala apa alladzi barang, billadzi kelawan dadi gantine barang, wa kang utawi barang iku khairun luwe bagus. Jadi sabdanya Nabi Musa ketika Bani Israel itu minta macam-macam, Nabi Musa dawuh ke Bani Israel, apakah kalian mau menggantikan apa yang baik dengan keburukan? Oke, kita lanjutkan, bismillah. Ihbitu mongko sira ihbitu manggono sira kabeh misron ing tanah Mesir, fa innalakum mongko sak temene iku tetep kedue sira kabeh ma utawi barang saatum kang padha nyuwun sapa sira kabeh barang. Wa nuripas lan dadekake alaihim ing atase Bani Israil adzillatu apa ino wal maskanatu lan kemiskinan, wa ba'u lan padha kali sapa Bani Israil bil ghadabin kelawan oleh bendu minallah saking Allah. Dari kau tahu mengkono oleh bendu bi anam iku sebab Bani Israil kanu iku ono sapa Bani Israil yakfuruna padha kafir sapa Bani Israil bi ayatillah kelawan pira-pira ayat Gusti Allah, wa yaqtuluna lan padha mateni sapa Bani Israil annabiyina ing pira-pira nabi bi ghairil haq kelawan tanpa alasan kang hak,
Zalika utawi mengkono-mengkono oleh bendu bima asaw sebab oleh padha dosa sapa Bani Israil. Wa kanu lan ana sapa Bani Israil yang tantuna iku padha nglewati batas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi sahabat-sahabat yang kurang paham tentang bahasa Jawa. Wa idz qultum ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahidin. Jadi Bani Israel itu ketika mendapatkan nikmat hanya satu bentuk ya. Ini mereka berkata, ya Musa lanasbiru ala ta'amin wahidin. Kita ini tidak sabar ya Nabi Musa dengan hanya satu macam makanan saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana, maka berdoalah wahai Musa rabbaka kepada Tuhanmu, yukhrij lana, agar dia Tuhanmu itu mengeluarkan lana kepada kita mimma dari barang-barang tumbitul ardu yang tumbuh dari bumi, yang keluar dari bumi. Nah, jadi tidak puas. Ini jadi kalau jenengan kok tidak puas dengan pemberian Allah walaupun sedikit saja, Allah kan selalu memberikan apa saja. Sehari makan cuma dengan sambal ya oke, tidak ada masalah. Cuma dengan tempe ya tidak ada masalah. Ujung jalur sing akeh dikasih, ya udah. Kalau mintanya banyak-banyak kayak gini ya tak sabar dengan yang sedikit. Ya banyak Israel dengan ya Allah, alhamdulillah. Jadi ini gambarnya seperti itu. Nah, Bani Israel itu dikasih sedikit kurang, minta yang banyak, tak sabaran. Apa saja yang turun dari bumi, apa saja. Ini kalau di Al-Quran di ayat ini disebutkan yang tumbuh itu adalah sayur mayur, min bakliha wa qithaiha wa fumiha wa atasiha wa basoliha. Sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang-kacangan, bawang merah, itu contohnya. Mendengarnya seperti itu, Baginda Musa menjawab, jawab siapa Nabi Musa, atas tabdiluna alladhi wa adna billadhi wa khair. Atas tabdilu, maukah kalian mengambil? Atas tabdiluna, apakah kalian mau mengambil? Alladhina wa adna, apa itu? Yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik. Wa adna billadhi wa khair. Allah memberi walaupun sedikit, itu kan yang penting bukan dari kadarnya sedikit, tapi yang dibalik sedikitnya itu. Kadangkala namanya Rasulullah itu kan kalau mengajarkan akhlak beliau itu makan kadang-kadang sehari cuma 3 kurma, sehari cuma 1 kali. Itu apa? Di balik makanan yang sedikit ini loh banyak hikmah sekali, luar biasa hikmahnya. Bahkan salah satu Nabiullah itu pernah meneliti kalau malam beliau makan, kalau setelah beliau makan hatinya menjadi keras. Kalau tidak makan, maksudnya makannya dalam keadaan sedikit secukupnya, hatinya terus bersinar. Beliau terus melihat hikmah. Ini bisa kita tiru, bisa kita terapkan. Coba kalau jenengan makannya ugal-ugalan, makannya tidak ada batas, sedikit kurang tambah lagi, tambah lagi, terus. Yang terjadi apa? Pasti tidur, tidak bisa ngambil hikmahnya. Dan ya Allah, dan lain sebagainya. Ini yang disebut oleh Nabi Musa, makan banyak itu adna, sesuatu yang rendah katanya. Mosok ya mau
menukarkan sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang lebih baik. Gambarnya kan seperti itu tadi Bani Israel. Dikasih sedikit padahal kebaikannya luar biasa. Kebaikan al-khair itu kan sesuatu yang baik dalam tataran spiritual. Dan baik itu memang spiritual. Jadi baik itu bukan karena fisiknya. Saya pakai gini ya, kayak goblok gini. Anda melihat apa? Kebaikannya kan bukan karena ini sebenarnya sejatinya. Sesuatu yang bukan karena materinya yang dikatakan itu kebaikan. Bagaimana Anda bisa menangkap ini adalah baik? Karena nilainya. Nah, makan sedikit itu bukan tentang kadarnya, tapi tentang nilainya. Sedikit. Kalau Anda syukuri, luar biasa itu nilainya. Jadi kebaikan itu adalah tentang spirit, tentang nilai. Bukan tentang materinya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang baik? Kalau memang maunya seperti itu, ihbitu misrong fa inna lakum wasaltum. Pergi ke Mesir. Pergi ke kota. Di sana kamu akan menemukan apa yang kamu minta. Jadi, Allah itu menurunkan kan kebaikan-kebaikan. Apa yang diturunkan oleh Allah? Pasti dicegah. Makanya ini Nabi Musa mengisyaratkan, kalau memang kamu bersikukuh dengan apa yang kamu minta itu, pergi saja ke kota. Di sana kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau. Loh, diusir. Ya. Iya kan? Diusir kan? Sudah ditunjukkan oleh Allah, tidak mau ini, ya udah cari-cari sendiri. Berlaku dengan nafsu itu akan menjadikan kemandekan spiritual. Jadi apa yang dapat kita petik? Apapun yang kita punya, kita syukuri, kita nikmati. Dah, jangan minta lebih-lebih, kita ambil secukupnya. Kita maunya ke Allah, ya Allah semoga kau ridha. Kita ridha, Allah ridha. Kalau kita nggak ridha, sama jenengan akan dijatuhkan ke dunia, disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh urusan-urusan kota. Alhasil lupa dengan hikmah yang ada. Padahal hikmah itu nilainya luar biasa, tinggi, sangat memiliki aji, kemuliaan yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Bismillah. Wa duribas alaihim dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, maskanatu kemiskinan, wa ba'u anino bi ghadabin minallah, dan mendapat kemurkaan dari Allah. Nauzubillah min dzalik. Jadi gini loh. Itu tadi ya. Kok dapat peringatan seperti ini masih berkikuku untuk mengambil yang nilainya lebih kecil, bersikuku untuk menukarkan nilai dengan materi. Yang terjadi apa? Justru kemiskinan. Ya naudzubillah min dzalik. Kalau saya punya buku misalnya, memang buku suluk, saya jual. Niat saya untuk membantu perekonomian saya. Itu bukan malah menjadi kaya nantinya.
malah terhina. Kalau jenengan dilimpahi hikmah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, lalu Anda jual untuk membantu perekonomian Anda, siap-siap. Nah ya naudzubillah min dzalik. Semoga tidak terjadi kepada kita. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya, selalu dalam jalan lurus yang penuh hikmah dan penuh mata air dari Allah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Dzalika bi annahum itu dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Ini terus terjadi begitu loh. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Dan terus terjadi ketika mereka itu, orang yang seperti itu terus mengingkari ayat Allah, terus mengingkari ayat-ayat dari Allah. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Dan Bani Israel ini kembali ke tekstualnya ayat ya. Wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Mereka itu membunuh para nabi utusan Allah tanpa sebab yang jelas. Nah ya Allah, jadi efek dari tidak maunya ini, keengganan atau keegoannya untuk menukarkan sesuatu yang rendah nilainya dengan sesuatu yang tinggi nilainya, itu akan menimbulkan suatu kebobrokan hati, kekeliruan cara berpikir, kemudian menimbulkan kekufuran. Hijab, bahasa gaulnya kita menimbulkan hijab-hijab, penutup-penutup, sekat-sekat. Ya udah, kalau udah terhijab, terkufuri, lebih kufur lagi. Lebih kufur lagi. Ilham dari Allah nggak akan pernah sampai kepada dirinya. Allah kemudian akan menurunkan ilham kefasikan. Karena apa? Dia menghendaki untuk menukarkan yang buruk dengan kebaikan. Selanjutnya yang terjadi, yakfuruna bi ayatillah. Ketetapan dari Allah akan terus dikufuri oleh dia. Ketika diingatkan, wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq. Ketika ada yang mengingatkan, justru yang mengingatkan dimatikan oleh dia. Maksudnya dibunuh. Maksudnya entah dibunuh. Kalau dalam tataran sekarang mungkin yang terjadi adalah justru difitnah, justru dijatuhkan sesiapa saja yang mengingatkan dirinya. Alika bima sawaganu ya'tadun. Demikian itu terjadi karena mereka, alika bima sawaganu ya'tadun, karena mereka selalu mengulang-ulang kedurhakaan dan terus melampaui batas. Melampaui batas itu adalah mereka ketidakpuasan itu terus diikuti dalam hal materi ya, tentunya dalam hal materi. Minum kopi 1 gelas, tidak puas, minum lagi, tidak puas lagi, minum lagi, terus. Contohnya itu, contoh seperti itu. Dikasih makan sambal pecel, tidak puas, kurang, makan sagu, makan KFC, makan pizza dan seterusnya. Wah, gak ada puasnya. Itu contoh aja. Itu cuma contoh. Yang jelas takaran-takaran batas-batas ini adalah masing-masing kita yang tahu. Karena Allah mengajarkan seperti itu. Allah itu memberikan takaran-takaran kepada kita. Kalau tidak terbiasa,
cukup jenengan ikuti wasiatnya Rasulullah, metodenya Rasulullah. Sebelum lapar berhenti, contohnya makan seperti itu. Nikmat rokok, terlalu nikmat segera berhenti. Nggak ngerokok, terlalu nikmat nggak ngerokok, coba rokok. Ini punya dari sahabat kita yang dari Gresik ya, karena beliau ndak ini kok terlalu nikmat ya ndak ngerokok, akhirnya beliau ngerokok. Itu takaran-takaran, jangan terlalu intinya. Kebanyakan tidur nikmat, jangan diterusin tidur lagi, segera bangun. Melek terus nikmat, udah jangan karena terlalu nikmat diteruskan lagi, enggak. Ada waktunya untuk tidur. Jadi takaran-takaran ini nanti yang lebih tahu jenengan sendiri. Yang penting jangan over. Segala sesuatu yang over itu pasti tidak baik. Dan insya Allah kalau kita tarik kesimpulan pada pelajaran malam hari ini, dari tadabbur kita malam-malam hari ini, Quran Surat Al-Baqarah ayat 60-61, ini sudah dalam lain, insya Allah berhenti. Kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Sebelumnya coba kita tarik kesimpulan. Yang pertama, jelas hikmah dari Allah itu tidak hanya datang dari seorang kiai, tidak hanya datang dari ustadz, tidak hanya datang dari salik, tapi terkadang juga dari seorang bajingan. Itu juga bisa muncul hikmah, asalkan tongkatnya jenengan pegang dengan betul, tongkat iman tadi ya. Yang kedua, insya Allah pelajarannya dapat kita tangkap, kita belajar dari orang yang selalu menerima. Diberi apapun oleh Allah kita terima, itu syukur namanya. Kita terima, sudah, tidak perlu kita minta ke Allah dalam jumlah materi yang berlebihan. Kita tidak perlu berlebihan. Mohon silakan asal secukupnya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Dan yang ketiga, kalau kita pernah mengulangi kesalahan, pengkufuran tentang nikmat Allah, segera istighfar dan jangan diulangi. Mungkin sekian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.